Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi kita pada pertemuan ketiga untuk mata kuliah Pendidikan Jasmani Adaptif. Materi pertemuan kita kali ini adalah akan mengkaji faktor-faktor penyebab dan waktu terjadinya kelainan pada anak berkebutuhan khusus atau anak ABK. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya anak berkebutuhan khusus atau ABK, antara lain adalah faktor hereditas. Nah, faktor hereditas sering terjadi karena kelebihan kromosom yang diakibatkan oleh kesamaan gen pada pasangan suami istri. Selain itu, usia ibu sewaktu hamil juga sangat berpengaruh terhadap kelahiran anak. Usia ibu hamil di atas 35 tahun, ini akan memiliki resiko yang cukup tinggi untuk melahirkan anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua adalah faktor infeksi, yaitu merupakan suatu penyebab adanya berbagai serangan penyakit infeksi yang dapat menyebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung terjadinya kelainan seperti toksoplasma, rubella, sitomegalo, virus, herpes, polio, meningitis, dan sebagainya. Kemudian faktor keturunan. Keracunan dapat secara langsung terkena anak maupun melalui ibu saat kehamilan. Munculnya FAS atau Fetal Alcohol Syndrome adalah keracunan janin yang disebabkan oleh ibu mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Kebiasaan ibu yang mengkonsumsi obat bebas tanpa pengawasan dokter merupakan potensi keracunan pada janin. Nah, jenis makan yang dikonsumsi bayi yang banyak mengandung zat-zat berbahaya merupakan salah satu penyebab. Kemudian adanya polusi pada berbagai sarana kehidupan, terutama pencemaran udara, air, juga sebagai faktor penyebab lahirnya anak ABK. Nah, dapat kita contohkan seperti kesalahan ibu ketika hamil, mengkonsumsi obat bebas. Sedikit karena contohnya kita sakit kepala, ibu hamil lagi sakit kepala, beli obat di warung. Nah, obat yang dibeli di warung tersebut ini tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga mengakibatkan janin menjadi terganggu pertumbuhannya. Kemudian trauma. Kejadian tidak terduga yang langsung terjadi pada anak seperti proses kelahiran yang sulit sehingga memerlukan pertolongan yang mengandung risiko tinggi dan mengakibatkan kekurangan oksigen pada otak. Kemudian bencana alam juga dapat menyebabkan anak memiliki kebutuhan khusus seperti cacat fisik dan gangguan mental. Yang kelima adalah kekurangan gizi. Masa tumbuh kembang sangat berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak, terutama pada anak berumur 2 tahun. Kekurangan gizi dapat terjadi karena adanya kelainan metabolisme maupun penyakit parasit pada anak seperti cacingan. Anda lihat jelas dalam gambar ini, anak-anak yang kekurangan gizi ini bisa menimbulkan kecacatan pada perkembangan otaknya. Sementara, jika dipandang dari sudut waktu terjadinya kelainan, para ahli membaginya menjadi 3. Yang pertama yaitu prenatal. Prenatal maksudnya terjadinya kelainan pada anak semasa dalam kandungan atau sebelum proses kelahiran. Misalnya seorang ibu yang tengah hamil muda keracunan alkohol. Yang kedua yaitu natal. Natal sering juga disebut waktu terjadinya kelainan saat proses kelahiran, menjelang dan sesaat setelah proses kelahiran. Kemudian yang ketiga, terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai atau kurang lebih pada usia 18 tahun.
Nah, kita contohkan ya, pada saat terjadinya kelainan tersebut pada proses kelahiran. Di saat proses kelahiran itu, misal saja alat kesehatan yang dipakai itu tidak higienis. Ini bisa menyebabkan anak cacat. Kemudian kalau setelah terjadinya kelainan anak setelah lahir, nah ini kadang-kadang disebabkan oleh kecelakaan. Kemudian prenatal. Hereditas, penyakit yang diderita ibu selama kehamilan terinfeksi virus, kemudian keracun obat-obatan saat ibu hamil, kemudian ibu seorang pecandu alkohol, bisa kita contohkan seorang perokok atau peminum pada saat hamil, ini juga bisa menimbulkan kelainan pada anak. Kemudian ibu pernah minum obat penggugur kandungan. Ada orang yang tidak suka dengan kehamilan, lalu ingin coba-coba menggugurkan kandungan dengan menggunakan obat-obatan. Ternyata janin masih mampu bertahan, tetapi pada saat lahirnya anak menjadi cacat. Kemudian natal. Kesulitan saat kelahiran sehingga memerlukan bantuan alat seperti operasi keiser, yang pada saat proses operasi mungkin saja penggunaan alat-alat operasi yang tidak benar sehingga menyebabkan anak cacat. Kemudian postnatal. Bisa terjadi kecelakaan, infeksi, pemakaian obat-obatan ototaksi yang mampu merusak pendengaran. Kemudian kebutilan bisa menyerang kaum muda. Penyebabnya gaya hidup yang modern, mendengarkan handphone, kemudian efek bising di pusat permainan anak-anak di mall. Jadi tingkat kebisingan antara 90 sampai 95 itu bisa desibel. Demikian saja barangkali penjelasan pada pertemuan kita kali ini. Saya berharap dari pembelajaran pendidikan jasmani adaptif dengan materi penyebab terjadinya kelainan tersebut, Anda bisa memahami dan mengerti sehingga Anda bisa lihat di dalam lingkungan tempat tinggal Anda atau di daerah Anda, anak-anak yang mengalami kecacatan seperti yang Anda lihat tersebut bisa saja bervariasi penyebabnya. Demikian saja penyampaian saya kali ini. Saya mengucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.